Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrun mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat berlian Ramadan yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang tak terhingga kepada kita semua. Di antaranya, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kita diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Mari kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa, sholawat serta salam marilah selalu kita curahkan kepada beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah kita, teladan kita sepanjang zaman. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga akan tercatat sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat berlian Ramadan yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema Ramadan sebagai benteng karakter. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin bisa menjadi renungan kita bersama. Pernahkah sahabat merasakan bahwa kita sudah puluhan tahun berpuasa di bulan Ramadan, tetapi tampak tidak ada bekasnya? Kita tidak mengalami perubahan apapun. Emosi masih suka meluap-luap, masih suka menunda sholat, terkadang masih gibah di grup WhatsApp. Apakah kita termasuk dari golongan orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa banyak di antara orang-orang itu berpuasa tetapi yang didapatkan hanyalah rasa lapar dan dahaga. Padahal kita tahu bahwa Ramadan adalah bengkel karakter yang paling canggih. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, coba kita bayangkan, kita memiliki HP, kita memiliki motor yang telah kita pakai selama 1 tahun, tetapi HP itu tidak pernah kita cas, tidak pernah kita bersihkan, motor tidak pernah kita serviskan. Apa yang terjadi? Mungkin HP kita itu akan lemot karena banyak sampah di dalamnya. Motor kita akan berasap karena tidak pernah kita servis. Maka Allah kirimkan Ramadan kepada kita agar kita bisa mengecas diri, menservis diri, memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kita berpuasa sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang terdahulu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita servis, kita perbaiki di bengkel Ramadan ini. Yang pertama, servis atau perbaikan kedisiplinan, manajemen waktu. Sahabat, di bulan Ramadan ini mungkin kita dipaksa dalam tanda petik oleh Allah, kita harus bangun sebelum fajar untuk mengejar keberkahan sahur. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa di dalam sahur itu ada keberkahan. Tetapi kita juga dipaksa untuk berhenti makan ketika imsak, dan kita harus segera berbuka ketika adzan maghrib sudah berkumandang. Ini bukan hanya soal perut, tetapi ini adalah latihan disiplin tingkat tinggi. Di Ramadan ini kita mungkin bisa on time dalam masalah makanan saja, kita bisa sedisiplin itu karena patuh pada perintah Allah. Maka di luar Ramadan seharusnya kita juga bisa menghargai setiap detik yang ada. Mari kita perbaiki disiplin waktu kita. Kita hargai setiap detik yang lewat dalam kehidupan kita agar kita
tidak termasuk orang-orang yang merugi. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, servis yang kedua adalah perbaikan integritas atau kejujuran. Jujur itu mudah dilakukan di saat tidak ada satu mata pun yang memandang. Tetapi ketika diri kita sedang berpuasa, misalnya bisa jadi kita masuk ke dalam kamar, kemudian kita minum segelas es, lalu kita keluar dari kamar, pura-puranya kita letih, kita merasa haus, tidak ada satu orang pun yang tahu. Tetapi kita tetap bisa menjaga itu, karena kita merasa Allah selalu mengawasi kita. Kalau kejujuran di bulan Ramadan ini saat kita berpuasa itu tetap kita bawa di luar Ramadan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas tinggi. Anak-anak di sekolah tidak akan menyontek meskipun tidak ada pengawas ujian yang mengawasi mereka. Para pekerja akan membuat laporan dengan jujur meskipun tidak diawasi oleh bosnya. Maka marilah kita bawa kebiasaan kita di bulan Ramadan. Kebiasaan kita di bulan Ramadan ketika berpuasa, bahwa tidak dilihat oleh siapapun tapi kita tetap menahan lapar dan dahaga. Sehingga nanti setelah Ramadan itu berakhir, kita akan menjadi pribadi yang jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi bahwa puasa itu adalah untukku, maka aku yang akan membalasnya. Allah tidak berkata bahwa salat itu untukku, zakat itu untukku, karena salat dan zakat itu bisa dilihat orang lain sehingga ada potensi untuk riya. Puasa adalah ibadah paling rahasia, maka seyogyanya setelah Ramadan itu berakhir, kita pun tetap bisa menjaga kejujuran, menjaga integritas diri. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, yang tidak kalah pentingnya adalah servis empati. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk menahan lapar? Apakah Allah butuh lapar kita itu? Tentu tidak. Allah memerintahkan kita untuk menahan lapar agar kita juga ikut merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang mungkin hanya untuk memakan sesuap nasi saja mereka tidak bisa. Kita mungkin hanya menahan lapar sampai adzan maghrib berkumandang. Tetapi saudara-saudara kita belum tentu mereka tahu kapan mereka akan berakhir rasa laparnya. Melalui rasa lapar ini, Allah ingin kita bisa menggerakkan tangan kita untuk berbagi peduli dengan sesama. Rasulullah SAW adalah pribadi yang paling dermawan. Dan di bulan Ramadan Rasulullah lebih dermawan. Digambarkan bahwa kedermawan Rasulullah itu ibarat angin yang bertiup, sejuk, menyenangkan, dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Kisah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bisa menjadi teladan kita dalam berempati, bahwa di saat bulan Ramadan Abu Bakar As-Siddiq tidak hanya berpuasa tetapi juga peduli dengan sahabat-sahabatnya, berbagi, menjenguk orang sakit. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Al-Maun bahwa janganlah kita termasuk orang yang rajin salat tetapi tergolong orang-orang yang mendustakan agama, karena kita abai terhadap anak yatim dan fakir miskin. Sahabat berlian, bahwa kemenangan sejati di hari yang fitri bukanlah karena baju kita yang baru, tetapi bagaimana bisa kita menjadi pribadi-pribadi yang baru, pribadi-pribadi yang grace, mesin rohani yang lebih kuat, dan menjadi pribadi dengan karakter yang lebih bertakwa. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, bengkel Ramadan hanya buka dalam waktu 30 hari. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya selagi pintu itu masih terbuka. Perbaiki disiplin kita agar kita bisa menghargai setiap detik yang lewat dalam kehidupan kita. Perbaiki integritas kita agar jujur itu menjadi identitas kita.
Perbaiki empati kita agar kita tidak lagi menjadi orang yang egois. Sahabat berlian Ramadan, marilah kita tutup dengan berdoa, doa yang selalu dipanjatkan oleh para salafus saleh. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.